Waduh, ini berat banget. Nah, enaknya apa sih jadi komisaris KPU sekaligus ketua Ya kalau KPU? saya sih bukan soal enaknya, tapi bagaimana kemudian ini mungkin agak klise ya. Ya karena saya sudah berpengalaman dari pemilu dari mahasiswa dulu ketika jadi pemantau, kemudian saya pernah jadi penyelenggara di provinsi. Ya berbuat untuk bangsa itu lewat penyelenggara pemilu kalau saya. Sebenarnya ya biasa aja ya, kita dibuat meme, dibuat kartun ya. Saya pernah misalnya mengantuk di MK gitu ya. Ya. Saya lagi begini kena foto gitu kan, karena kan waktu itu sidang di MK Capek gitu ya? terhadap perselisihan hasil pemilu itu capek maraton. Syarat menjadi penyelenggara pemilu itu mentalnya harus kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya, Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Ingin kita bertemu dengan Pak Ketua Komisi Pemilihan Umum, Pak Ilham Saputra, dan komisioner yang lain. Dan kita nanti akan bikin Memorandum of Understanding dengan Komisi Pemilihan Umum. Kita lanjut perjalanan ke atas. Dan kami sudah hadir di 30 provinsi. Insya Allah nanti pada Juli lengkap 34 provinsi. Assalamualaikum Tribuners. Kita sekarang sudah berada di ruang kerja Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Ilham Saputra. Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Ilham Saputra terpilih menjadi Ketua KPU definitif sejak Rabu 14 Maret 2021. Ilham terpilih menggantikan Arief Budiman berdasarkan keputusan yang disepakati dalam rapat pleno anggota KPU RI. Siapa sosok Ketua KPU Ilham Saputra? Dirangkum tribunnews.com dari situs resmi KPU RI. Ilham Saputra lahir di Jakarta pada 21 Mei 1976. Di tahun 2006, Ilham lulus S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sebelum bekerja di KPU, Ilham pernah menjadi Program Officer Center for Electoral Reform selama 5 tahun, sejak 1999 sampai 2004. Lalu ia bekerja sebagai Program Manager Aceh Development Fund pada 2005 sampai 2008. Ilham juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh, merangkap sebagai anggota selama 5 tahun, dari 2008 sampai 2013. Terakhir, Ilham menjadi Project Manager Aceh Civil Society Task Force sejak 2014. Ilham juga aktif di sejumlah organisasi. Ia pernah tergabung dalam organisasi Muhammadiyah sebagai Wakil Ketua Bidang Hikmah, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah pada 2006 sampai 2010. Kemudian ia menjadi anggota Majelis Hukum Kebijakan Publik, Hikmah dan HAM, pengurus wilayah Muhammadiyah Provinsi Aceh di tahun 2016 sampai 2020. Terakhir, Ilham pernah tergabung sebagai anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia pada 2015. Pak Ilham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Bapak tampaknya segar dan sehat ya. Amin. Pak Ilham, saya kepingin tahu, selama 5 tahun menjadi komisioner tentu mengalami dinamika yang begitu banyak dalam tugas yang tidak ringan. Betul. Apa Pak dinamika yang Bapak tidak pernah ingat, tidak pernah lupa maksud saya? Ya, jadi sebetulnya pengalaman pemilu 2019 yang memang banyak sekali dinamika. Kenapa? Karena pertama kali dilaksanakan pemilu, Pilpres dan Pileknya bersamaan. Ya. Jadi ini juga tentu pertama beban kerja lebih besar, lebih tinggi, kemudian juga ternyata pengalaman kemarin juga memberikan pelajaran buat kita bahwa
fragmentasinya cukup tinggi gitu ya. Nah, bahkan juga serangan-serangan informasi-informasi hoax kepada KPU, bully-bully kepada KPU semakin besar juga gitu ya, karena fragmentasi tadi. Salah satunya adalah yang paling menyita perhatian kita adalah ketika kemudian diisukan ada kapal dari Cina yang membawa surat suara sudah dicoblos. Nah, itu kan informasinya sesat gitu ya. Nah, kemudian kami datangi ke Pelabuhan Tanjung Priok ketika itu, dan ternyata tidak ada. Nah, ini kan sempat heboh, masyarakat heboh dan sebagainya. Tapi ketika pertama kali mendengar isu itu, apa yang terbayang di benak Bapak? Ya, ini hoax. Tapi sudah bisa memastikan ini pasti tidak benar. Logikanya bagaimana Pak ya? Kemudian kita untuk surat suara saja pakai pesan ke Cina, ngapain gitu kan? Nah, jadi ini kan selain tidak efisien dan kita masih banyak kertas kok di negeri kita gitu ya. Nah, tentu ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kemudian juga terkait dengan kotak suara gitu ya. Dibilang kardus dan sebagainya. Padahal di beberapa negara-negara lain itu juga digunakan bahan seperti itu gitu kan. Karena selain efisiensi dan sekali pakai, dan juga ternyata sampai saat ini masih kami gunakan juga dalam Pilkada 2020 lalu gitu ya. Jadi tidak ada masalah dengan itu gitu. Jadi kan sekarang hoaxnya adalah kardus digembok segala macam gitu ya. Itu kan bukan apa, kan ada pengamanannya, ada prosedur-prosedur yang memang diciptakan agar kemudian lebih safe milunya gitu ya. Kemudian juga ada mekanisme hukumnya jika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar atau kemudian merobek surat kotak suara dan sebagainya. Pak, selama Bapak jadi komisioner, apakah ada serangan pribadi kepada Bapak? Pasti ya, itu pasti. Misalnya saja isu terhadap ya kita dibuat meme-meme lah ya di media sosial, tapi itu suatu hal yang menurut saya suatu hal yang wajar karena sebagai penyelenggara pemilu tentu itu menjadi resiko pekerjaan. Nah, tetapi kemudian kami kalau untuk berita kami harus mengkonternya gitu kan. Nah, kami mengkonter dan memberikan jawaban yang sebetulnya kepada masyarakat. Pak, selama menjadi komisioner. Saya boleh minum ya? Boleh. Pak, selama menjadi komisioner Bapak pernah nggak dapat godaan tertentu atau tawaran-tawaran atau permintaan-permintaan yang sebenarnya melanggar kode etik atau tidak layak, misalkan untuk muta UD ini, muta UD itu. Ya, tetapi kami tentu sudah bersumpah sama Tuhan ya ketika kami dilantik menjadi komisioner. Tentu hal seperti itu kami hindari. Ya, dari awal kita sudah strict bahwa kita bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi Pak Ilham pernah ya ada orang yang mencoba untuk mendekati Pak Ilham untuk minta sesuatu atau ya pasti ya. Ada ya Pak. Tapi kalau hal seperti itu saya temui di kantor. Oh gitu ya. Nah, kalau di luar tentu tidak baik ya karena informasinya jadi liar. Tapi kalau di kantor memang tempat kita bekerja di sini gitu kan. Nah, selama permohonannya kemudian tidak melanggar peraturan perundang-undangan ya kami lihat-lihat lagi apakah ini kemudian mungkin yang kita lakukan. Tapi kalau melanggar peraturan undang-undangan tentu kita dengan tegas menolaknya. Pak, pernah nggak Pak Ilham mengalami satu kejadian yang sifatnya spiritual gitu ya? Kalau orang Indonesia ini kan percaya pada hal-hal yang sifatnya entah itu dalam bentuk serangan spiritual atau gangguan apa sebenarnya jadi komisioner dan ketua KPU pernah Mbak? Saya tidak tahu persis ya, mungkin ada, tetapi alhamdulillah saya baik-baik saja karena saya selalu ya berlindung ya berlindung kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhi dari hal seperti itu. Intinya Bapak tidak tahu apakah ada serangan spiritual atau tidak, ada magic itu. Tapi sepanjang jadi komisioner dan ketua, nggak ada yang aneh gitu ya? Biasa ya? Alhamdulillah saya terlindung dari hal seperti itu. Iya. Pak, untuk tugasnya komisioner KPU ini kan tidak ringan nih. Ya, mobilitasnya tinggi, waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan itu bahkan tinggi sekali. Bagaimana cara Bapak supaya Bapak tetap dalam kondisi fit? Karena dalam beberapa waktu lalu ada komisioner KPU yang terjangkit oleh COVID-19 juga kan Pak? Gimana Pak cara menjaga Bapak supaya... Ya tentu di waktu-waktu luang saya menggunakan waktu itu untuk olahraga ya. Saya suka sepeda, kadang-kadang juga saya main bola gitu ya. Menjaga stamina ini penting karena mengatur waktu untuk beristirahat dan berolahraga penting. Karena memang pekerjaan kita ini sepenuh waktu. Gitu, kadang-kadang hari libur masuk dan sebagainya, tapi saya quote and quote mencuri-curi waktu gitu ya untuk kemudian berolahraga agar kemudian saya tetap fit. Pak Ilham, sepanjang menjadi komisioner dan ketua, apa catatan Bapak yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat, pada stakeholder,
kepada mungkin orang-orang yang nanti akan menjadi komisionaris gitu. Apa catatan utama Bapak yang ingin Anda sampaikan? Yang paling penting adalah menjadi penyelenggara pemilu, dia harus kemudian pertama menghormati sumpah ketika dia dilantik. Ya, tentu ini kan juga bersumpah atas nama Tuhan ya. Dan tentu juga kemudian bersedia bekerja penuh waktu. Karena ketika masuk tahapan itu seluruh pekerjaan kita, ya kita harus standby di kantor kadang-kadang gitu, memastikan seluruh tahapan itu berjalan dengan baik. Kadang-kadang rapat-rapat juga mendadak gitu ya, karena ada hal sesuatu yang perlu kita putuskan. Nah, ketiga adalah menjaga integritas. Nah, ini penting sekali. Caranya Pak, gimana Pak? Cara menjaga integritas caranya itu kan pertama gampang juga kan? Itu tadi berkaca kepada atau kemudian mengacu kepada sumpah yang diambil, bahwa itu sumpah kita kepada Tuhan. Kemudian melanggar integritas adalah sebuah perbuatan yang melanggar undang-undang, gitu ya. Nah, itu penting ditanamkan kepada nanti komisioner siapapun yang akan menyelenggarakan pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang. Untuk menghindari fraud, Pak, apa perlu melibatkan lembaga lain? Oh, tentu. Nah, wujudnya gimana Pak? Pertama di undang-undang diatur soal fraud atau kecurangan itu ada pengawas pemilu, ada Bawaslu ya. Kemudian juga ada Dewan Penyelenggara DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, itu kan juga untuk menjaga agar komisioner KPU maupun Bawaslu tetap lurus dan menjaga etiknya sebagai penyelenggara pemilu. Nah, jadi kanal-kanal untuk kemudian orang untuk tidak berbuat hal seperti itu sudah ada pengawasan, bahkan juga ada teman-teman NGO, teman-teman masyarakat sipil yang sudah melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja kita dalam menjalankan tahapan pemilu. Pak, ada satu anggapan di masyarakat. Sebenarnya suara ini bisa diutak-utik gitu, bisa direkayasa lewat oknum KPU secara teknikal. Mungkin nggak sih begitu Pak? Informasi masyarakat. Jadi misalkan seseorang dapat suara dialihkan ke orang lain, toh sentuhan akhirnya kan di tangan para stakeholder di KPU. Apa mungkin secara teknis Pak? Tetapi sebetulnya secara administrasi itu berjenjang ya. Jadi misalnya dari TPS dia ke kecamatan. Betul. Nanti kan dilihat formulir TPS dibawa ke kecamatan. Oh ini, gitu kan. Kemudian dari kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, provinsi ke KPU RI. Nah, dalam proses itu tentu ada proses pengawasan. Ya, ada juga kemudian kita menghadirkan saksi. Kita menghadirkan orang-orang yang jika diperlukan orang-orang yang melakukan rekapitulasi di tingkat bawah, di TPS, di kecamatan, di kabupaten gitu ya. Seharusnya itu tidak terjadi. Tetapi kita tidak menutup mata, memang masih ada juga penyelenggara pemilu yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tetapi dalam pengalaman 2019 itu kita laporkan kepada etik. Bahkan juga kita laporkan bisa menjadi tindak pidana pemilu karena melakukan manipulasi suara. Jadi secara teknik sebenarnya memungkinkan untuk sebenarnya ya kalau nakal itu ya yang berbahaya ya, makanya saya bilang tadi bahwa dalam setiap di dada setiap penyelenggara pemilu itu harus ada sikap integritas gitu ya, integritas bahwa Anda penyelenggara pemilu disumpah atas nama Tuhan, maka tidak boleh melakukan tindakan-tindakan manipulasi seperti itu. Ya, Pak Ilham, secara teknis juga apakah mungkin para komisioner KPU di tingkat pusat ini memberikan satu upaya atau untuk menguntungkan kandidat terutama di Pilpres, Pak? Nggak bisa, karena undang-undang itu kalau kita tidak memperlakukan sama terhadap para kandidat, para calon, para partai politik, dan bahkan kepada masyarakat, itu melanggar. Melanggar nggak boleh. Nah, itu bisa dilaporkan ke etik, bahkan juga bisa dilaporkan ke pidana. Jadi sebetulnya aturannya sudah ada, maka ikutilah aturannya gitu, peraturan undang-undangan yang sudah ada. Nah, ada beberapa anggapan di masyarakat bahwa bukan bukti ya Pak, hanya sekadar sinyalemen bahwa setelah tidak lagi menjadi komisioner di KPU, lalu kemudian ikut menjadi tim sukses dari calon. Artinya sebenarnya ada hubungan sebelumnya dengan itu. Apa itu logika begitu itu menurut Bapak masuk nggak? Enggak semuanya seperti itu ya. Tidak lantas kemudian ketika dia berhenti menjadi penyelenggara pemilu, kemudian dia berafiliasi kepada partai politik atau calon tertentu, bisa disinyalir bahwa ketika dia di penyelenggara dia membantu yang bersangkutan. Nggak bisa begitu juga kalau tidak ada bukti, kan harus ada buktinya kan. Nah, mungkin saja setelah selesai menjadi penyelenggara pemilu dia diajak atau segala macam ya, kemudian cocok dengan
partai atau calon tersebut, ya silakan saja. Itu sah-sah saja ya? Selama dia tidak pernah menjadi penyelenggara, selama dia bukan bergabungnya bukan ketika menjadi penyelenggara pemilu, seperti itu. Andai saja nanti Pak Ilham nggak jadi komisioner. Wah, saya belum ke situ lah. belum punya ke sana ya Pak. Belum. Pak Ilham, ini pemilu kita di tahun 2024 adalah pemilu yang bersejarah. Ya. Apakah ada catatan tertentu yang ingin Bapak sebetulnya sampaikan? Setiap pemilu itu ada sejarahnya masing-masing. Kemudian ada tantangannya masing-masing. Ya. Kalau yang ini Pak, challenge-nya? Ya, kalau challenge-nya adalah karena memang dia harus dilaksanakan pada tahun yang sama, di tahun 2024. Nah, oleh karenanya nanti siapapun menjadi komisioner KPU berikutnya, dia harus menghitung betul bagaimana jalannya tahapan sesuai waktu yang ada, sesuai peraturan undang-undangan, agar kemudian irisan-irisan yang memang irisan tahapan antara pemilu dan pilkada itu bisa di-manage dengan baik. Karena jika tidak, maka kekhawatiran saya adalah secara teknis petugas-petugas kita di bawah gitu ya, itu kesulitan. Karena mungkin di waktu yang sama, sementara di tahapan pemilu dia sedang membuat rekapitulasi, di tahapan pilkada mereka sedang mendaftarkan calonnya untuk pilkada. Ini kan tentu harus bagi-bagi waktu dan sebagainya. Nah, ini harus dihitung betul gitu ya? Dihitung betul bagaimana kemudian kita bisa menjalankan pemilu dan pilkada 2024 di tahun yang sama. Nah, Pak, challenge di dalam pengaturan berikutnya yang paling perlu diperhatikan apa, Pak? Untuk pemilu yang 1 tahun yang sama ada pilkada 500 sekian, lalu ada pilpres, ada pemilihan pileg, DPD, anggota DPRD di semua tingkatan. Apa yang challenge yang paling tinggi ya, Pak? Challenge-nya beban kerja, Pak. Beban kerja petugas kami di bawah. Kalau kami di KPR ini kan menjadi regulator, ya, menurunkan undang-undang menjadi peraturan Komisi Pemilihan Umum. Nah, tetapi di provinsi dia menjadi koordinator bagi kabupaten kota. Nah, kabupaten kota inilah eksekutor. Ya, dia bekerja menjadi ujung tombak kami, dan tentu ini juga makanya oleh karenanya mau menghitung waktu, melihat beban kerja menjadi penting. Oh, jadi tantangan utamanya adalah beban kerja ya, Pak? Beban kerja. Satu ya? Betul. Ya. Pak Ilham, untuk masa ke depan ini bukan 10, mungkin 15-20 tahun ke depan, apa mungkin teknis pemungutan suara ini tidak seperti sekarang yang harus membutuhkan kertas suara, harus dicetak, lalu kemudian dibawa dari satu tingkat ke tingkat lain untuk verifikasi? Mungkin nggak menurut Bapak, pengalaman Bapak? Iya, sebetulnya kami sudah melakukan semacam contoh ya di pilkada 2020 lalu. Kami menerapkan namanya sistem informasi rekapitulasi. Nah, jadi nanti kami baru uji coba kemarin karena bukan hasil resmi ya. Itu nanti hasil penghitungan yang besar itu yang pakai teli itu, kita sebutnya C plano. Nah, itu bisa difoto. Kemudian nanti dibawa ke tingkatan di atasnya lagi. Nah, itu tinggal melihat itu. Nanti para saksi tidak perlu lagi menerima formulir-formulir, tinggal di-scan saja. Oke. Jadi semua sudah punya soft copy-nya. Mau hard copy tinggal di-print. Seperti itu. Kalau pemungutan suaranya sendiri, Pak, apa tetap nanti ke depan harus datang ke TPS, nyoblos pakai kertas dan seterusnya gitu? Iya, pemungutan suara kita itu belum pernah ada masalah, Pak. Nah, jadi persoalan kita adalah di penghitungan rekapitulasi. Ketika pemungutan, masyarakat datang berbondong-bondong, tidak ada masalah. Oh, tidak ada masalah. Tidak pernah ada masalah terhadap ketika masyarakat datang ke TPS. Nah, kalau sementara sekarang sebagian negara-negara yang menggunakan e-voting gitu, itu sudah kembali menggunakan metode manual. Oh, gitu ya. Jadi memang saya kira untuk pemungutan suara tidak ada masalah. Tetapi yang kami terapkan dalam beberapa kali pemilu adalah dengan rekapitulasinya harus terbuka. Jadi form C yang ada di TPS itu kami scan, orang bisa lihat. Nah, pengalaman pilkada 2020 juga seperti itu. Jadi difoto, kemudian di-scan, nanti semua saksi, kemudian nanti petugas kami juga bisa melakukan rekapitulasi dengan kecamatan dan kabupaten kota. Kalau e-voting itu kelemahannya apa sih ya, menurut apa yang Bapak tahu? Ya, e-voting itu kan kalau mesinnya rusak misalnya. Itu gimana? Ya, ini kan persoalan maintenance juga. Oh, maintenance juga. Iya, kemudian kita mau sewa atau mau beli itu mesin.
Ya kan? Nah, itu juga harus diperhatikan dan Jadi mahal. malah lebih ribet ya dan Lebih mahal. ribet sebetulnya. Pengalaman di beberapa negara misalnya di Filipina misalnya. Dia menggunakan e-voting. Kemudian mesinnya ngadat. Akhirnya yang dihitung tetap manual hasil dari e-voting tersebut gitu loh. Nah, ini kan membuat lebih complicated, lebih rumit. Belum lagi kemudian sosialisasi kepada masyarakat terhadap e-voting itu kan tidak semua masyarakat kita paham terhadap e-voting. Pak, sebagai komisioner KPU dan sekarang menjadi ketua, enaknya apa, Pak? Waduh, ini berat banget. Nah, enaknya apa sih jadi komisioner KPU sekaligus ketua Ya kalau KPU? saya sih bukan soal enaknya, tapi bagaimana kemudian ini mungkin agak klise ya. Ya karena saya sudah berpengalaman dari pemilu dari mahasiswa dulu ketika jadi pemantau, kemudian saya pernah jadi penyelenggara di provinsi. Ya berbuat untuk bangsa itu lewat penyelenggara pemilu kalau saya. Ya karena saya punya latar belakang itu, gitu kan. Nah, jadi bukan soal enak atau tidak enak, tapi kemudian karena saya senang dengan kepemiluan, ya, jadi ketika terlibat dalam proses tahapan dan penyelenggaraan pemilu, ya ini nature saya gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Kalau nggak enaknya apa, Pak? Itu tadi yang seperti ada yang mau fitnah, kemudian membuat meme-meme, berita hoax dan sebagainya. Pak, tentu Bapak menjadi bahan ejekan, bulian di sosial media. Ya. Bapak baca nggak bulian-bulian di sosial media? Sebagian saya baca, hal-hal tertentu yang memang tidak perlu saya balas, saya ini menjadi resiko pekerjaan. Didiamin aja gitu? Menjadi resiko pekerjaan. Tapi kalau hal-hal tertentu yang memang sifatnya hoax, yang kemudian nanti berpotensi menciptakan kebingungan di masyarakat, nah ini yang kemudian kita jawab dengan dengan baik gitu ya, sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Pak, di antara kritikan, bulian di sosial media, yang bikin Bapak paling sakit hati soal apa, Pak? Paling ini jengkelin betul ini. Sebenarnya ya biasa aja ya, kita dibuat meme, dibuat kartun ya. Saya pernah misalnya mengantuk di MK gitu ya. Saya lagi begini kena foto gitu kan, karena kan waktu itu sidang di MK terhadap perselisihan hasil pemilu itu capek maraton. Ya saya kan ngantuk. Ya dibilang setan gundul lah, lagi ngantuk segala macam gitu-gitulah. Tapi saya kira itu hal yang wajar-wajar saja lah, karena memang itu resiko pekerjaan. Dari sosial media itu, Pak, kan bukan hanya Bapak yang membaca, tapi juga keluarga, istri, anak, atau saudara-saudara yang lain. Yang paling jengkel dari keluarga Bapak terkait dengan bulian di sosial media siapa? Istri kah? Ya tentu kan sudah kita jelaskan kepada keluarga ya bahwa ini resiko pekerjaan, jadi tidak ada masalah dengan itu. Ya mungkin mereka mangkal juga, tapi nggak sampai tertekan, ya enggak lah, stres, depresi gitu nggak ya? Kan nggak ada hal fisik yang kemudian membuat kita menderita. Tergantung, makanya salah satu syarat menjadi penyelenggara pemilu itu mentalnya harus kuat. Karena konon, Pak, bulian ini dampaknya lebih hebat ketimbang fisik loh, Pak. Gitu ya. Ketika dia menjadi satu masif. Iya. Makanya yang ingin saya tanyakan pada Bapak tadi itu, kalau Bapak mungkin kuat, keluarga belum tentu kan? Iya. Nah, di antara keluarga itu yang sering protes ke Bapak ya, sih kerjanya gini, gitu. Iya, selama kita jelaskan dengan baik tentu paham lah ya. Ini no problem buat saya. Oh, no problem. Keluarga juga no problem sudah ya, paham Pak? lah dengan kondisi kita ini. Iya. Pak, sepanjang Bapak rasakan, apakah remunerasi atau penghargaan kepada negara pada Bapak dibandingkan dengan risiko yang dihadapi pada saat ini cukup atau kurang, Pak? Waduh, ini agak berat pertanyaannya nih. Ya, saya kira tergantung, memang agak berat ya, karena pekerjaan kita berat. Itu tadi apalagi beban kerja nanti di tahun 2024 kan kencang. Ya, sebetulnya memang ya gimana bilangnya ya, saya kira soal cukup atau tidak cukup relatif ya. Kalau menurut Bapak perlu ditambah nggak sih penghargaan negara pada para komisioner baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, terutama para eksekutor itu, Pak, di daerah? Baiknya seperti itu ya, karena ditambah karena pekerjaan ini memang luar biasa, apalagi dalam pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang. Jadi kesimpulannya Bapak merekomendasikan supaya negara ini mempertimbangkan kembali penghargaan kepada mereka ini. Iya, betul begitu. Gitu ya, Pak ya. Gitu. Nah, ini yang terakhir, Pak. Apa saran Bapak untuk supaya kejadian ribut-ribut tahun 2019 dulu ketika banyak anggota KPPS yang harus kehilangan nyawa gitu ya, mungkin karena banyak faktor.
supaya setidaknya risiko itu bisa diminimalkan, Pak? Ya Caranya sebetulnya apa? riset-riset terhadap itu sudah kita terima ya dari berbagai universitas. Salah satunya adalah misalnya comorbid dari masyarakat. Nah, persoalannya kemudian adalah sulit bagi kita untuk mengecek kesehatan, kemudian kita menerapkan syarat kesehatan mereka itu terlalu tinggi. Karena apa? Gajinya nggak seberapa, kemudian tes ke rumah sakit seharga gajinya gitu loh. Nah, itu kan sulit. Kedua, kemudian kami menerapkan misalnya batas usia. 20 sampai 50 tahun misalnya. Nah, itu pun juga banyak komplain karena memang sulit kita menemukan teman-teman KPPS, PPS dan PPK yang mau dan bisa bekerja ketika itu. Ya. Pak, silahkan Bapak menyampaikan closing statement kepada para pembaca kita ya terkait dengan soal-soal kepemiluan yang pada tahun 2022 itu sudah memasuki tahap untuk mencapai 2024. Silakan, Pak. Iya, para pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saat ini KPU sedang menyiapkan beberapa tahapan-tahapan pemilu ya, terutama karena memang tahapan pemilu itu 20 bulan. Nah, oleh karenanya yang diatur dalam undang-undang ya. Oleh karenanya tentu persiapan pemilunya harus dilakukan dari sekarang. Jadi kita nggak bisa bicara, oh pemilunya di 2024 kok baru sekarang udah mulai. Oh tentu, karena tahapannya seperti itu. Nah ini harus dimengerti dipahami oleh masyarakat bahwa memang pekerjaan KPU itu seperti siklus dia. Ya selesai pemilu, kemudian persiapan, pemilu lagi. Nah jadi itu yang perlu diketahui. Karena banyak pertanyaan, kalau nggak ada pemilu ngapain? Padahal banyak hal yang perlu kita persiapkan untuk kesuksesan pemilu dan pilkada 2024 yang akan datang. Gitu Pak, closing statement. Baik Tribuners, demikian ngobrol kita, tidak panjang tapi rasanya substansinya kena dengan Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pak Ilham Saputra yang luar biasa tadi, dan moga-moga pesta demokrasi kita ke depan ini makin menjadi berkualitas. Saya Febi Mahendra undur diri, kita bertemu lagi dalam wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.